Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya telah bersedia berbincang bersama Sevima. Nah, kali ini kita kedatangan Ibu Yunarsi, Eskep Nurse MS. Beliau merupakan dari Direktur Akademi Keperawatan Dharma Husada Kediri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan perkuliahan di mana masa pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Kita mau tahu nih apakah di Akper Dharma Husada Kediri ini sudah menerapkan 100% tatap muka atau masih blended learning gitu, Bu. Tapi sebelumnya, Bu, kita juga penasaran nih, Bu, terkait dengan sejarah singkat dari Akper Dharma Husada Kediri. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu? Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pula atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada Sevima, di mana kami diberi kesempatan untuk bercerita, gitu ya. Jadi institusi Akper Dharma Husada Kediri itu di bawah Yayasan Dharma Husada Kediri yang punya dua institusi, yaitu Akademi Kebidanan dan Akademi Keperawatan. Awal mula Yayasan Dharma Husada Kediri hanya mempunyai satu institusi, yaitu Akper Dharma, Akademi Keperawatan, di mana berdiri sejak tahun 1994. Ya, jadi kita sudah meluluskan 27 angkatan. Ya, jadi tahun akademik 2022-23 ini adalah angkatan ke-29 untuk program reguler. Kita pun pernah punya program khusus atau alih jenjang dari SPK ke D3 itu antara tahun 1999 sampai 2003. Waktu itu kita punya 7 angkatan. Nah, saat ini mahasiswa kami aktif sejumlah 78 orang tingkat 1 dan tingkat 2 sejak tahun 2015 mengalami penurunan jumlah mahasiswa mengalami penurunan yang sangat gitu ya, tidak terkecuali tempat kami. Mungkin itu sementara sekilas terkait dengan profil kami. Terima kasih. Baik, Bu. Berarti ini prodinya baru ada keperawatan ya, Bu, ya? Keperawatan, Ya, ya. baik. Kalau untuk mahasiswa baru tahun ini ada berapa, Bu, tadi jumlahnya? Mahasiswa tahun 2022-23 ini sejumlah 29 orang. Baik, itu sudah sesuai target ya, Bu? Ya, sebetulnya kalau target enggak, kita target dulu waktu kita ini ya, jadi institusi tenaga keperawatan di Kota Kediri khususnya itu jumlahnya meningkat tajam itu sejak tahun 2003. Jadi sebelum itu kita selalu sesuai dengan jumlah dosen yang ada, kita itu kuotanya adalah 120 dengan 2 kelas besar, ya. Ya, karena ini bermunculan institusi baru, khususnya di tingkat perawatan stikes, ya akhirnya peminat berkurang gitu ya. Jadi kita selalu mentargetkan minimal 60 gitu ya, tapi sudah sejak 2015 memang tidak bisa memenuhi target gitu ya. Tidak terkecuali tahun ini kita hanya mendapatkan 29. Baik, Bu. Nah, tadi kan di bawah yayasan ada dua ya, Bu, ya. Yang satu lagi kebidanan ya, Bu. Betul. Iya. Nah, itu ada rencana untuk ada alih bentuk gitu, gabung gitu, Bu? Sementara ini memang untuk penggabungan sudah ya, jadi sudah proses eh, dengan tidak menambah prodi, jadi hanya menggabung saja menjadi akademi kesehatan. Masih dalam proses, kita menunggu jadwal visitasi. Baik, berarti memang rencananya untuk penggabungan ya, Bu, agar lebih Ya, berkembang gitu mungkin jumlah ya, mahasiswanya juga. Dan karena memang di bawah satu yayasan gitu ya. ya. Baik, semoga lancar Nggih. ya, Bu, untuk proses penggabungan Amin, ini amin, gitu. amin Amin. ya. Baik, Bu. Nah, mungkin bisa diceritakan juga, Bu, terkait dengan keunggulan dari Akper Dharma Husada Kediri ini, Bu. Nggih, nggih. Jadi aku berdama Husada Kediri sejak kurikulum 2018 keunggulannya itu ada di bidang keperawatan gawat darurat. Ya, ini kita tentukan berdasarkan masukan dari stakeholder utamanya. Jadi hampir semua rumah sakit di wilayah Kota Kediri itu menghendaki untuk rekrutmen tenaga sebagai syarat utama adalah memiliki pengalaman
berkaitan dengan penanganan kegawat daruratan. Akhirnya sejak pada waktu tahun 2018 di mana kita memang waktunya atau event kita melakukan revisi atau penelitian kurikulum, pada waktu itu kita tetapkan sebagai keunggulan ya dan menjadi visi yaitu keperawatan gawat darurat. Baik Bu, mungkin bisa lebih berkembang nantinya ya Bu ke depan. Nah Bu, mungkin untuk tahun ini tuh sudah mulai tatap muka 100% atau bagaimana Bu untuk sistem perkuliahan? Jadi sejak Kota Kediri dinyatakan ini ya status pandemiknya level 1 itu semester genap 2021-2022 kita sudah ini apa luring ya, jadi 100% luring, maaf bukan 100% sih ya, ini ya sejak 2018 kita sudah mulai ada daring, cuman sesuai dengan anjuran waktu itu bahwa terkait dengan era digital, luring itu daring itu maksimal 20%. Jadi sebelum pandemi pun kita sudah mulai menerapkan daring yaitu 20% tiap mata kuliah. Nah, setelah situasi pandemik aman ya Kota Kediri khususnya ada pada level 1, kita sudah menerapkan luring dengan daringnya masing-masing untuk mata kuliah itu 20% sampai semester gasal 2022-2023. Terutama daringnya kita tidak. Maaf Bu, ini sedikit terputus-putus. Ya. Iya. Bu, berarti kan memang sudah menerapkan daring sejak sebelum pandemi gitu ya Bu. Nah, Ya. menurut Ibu apakah kuliah daring ini masih akan diperlukan Bu di masa-masa yang akan datang Bu gitu? Menurut saya perlu karena memang era digital, jadi terkait dengan pemanfaatan teknologi. Ya, jadi juga bisa memberikan ini ya apa kaitannya dengan inovasi dan pembelajaran. Jadi tetap daring akan kita pertahankan dengan batasan ini ya. Jadi kita daring itu 20% dari tatap muka ya, tatap muka mata kuliah. Baik Bu, berarti memang terlebih di apa namanya? Ini kan bidang kesehatan ya Bu. Yeah. Mungkin lebih banyak untuk praktek gitu ya Bu. Jadi Yeah. 80%-nya memang luring, 20% daring gitu. Yeah. Baik Bu. Nah, tadi Ibu juga bilang di era digitalisasi ini memang kita harus mengikuti zaman gitu ya Bu. Nah, pendapat Ibu terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa? Jadi memang kita punya ini ya, punya semacam cita-cita gitu ya. Artinya kita punya pusat ini ya, manajemen learning system gitu ya, yang artinya betul-betul memang kita punya LMS ya, learning management system yang apa ya, yang ala Dharma Husada gitu, yang terpaksa harus kita buat manakala pandemik ya, di mana waktu itu pembelajaran itu secara apa berkaitan dengan itu harusnya gitu ya, tapi ya, kita masih belum bisa mewujudkan ya. Jadi era digital tidak hanya terkait dengan pembelajaran sih ya, sumber pustaka atau sumber bacaan yang bisa diakses mahasiswa dengan mudah ya melalui e-book atau yang lain ya. Tapi kita masih punya semacam rancangan gitu yang semoga bisa segera terwujud gitu ya. Terus terang saat ini masih memang kita masih ada kendala kaitannya dengan ketersediaan anggaran ya. Jadi terkait dengan era digital ini tidak hanya pada metode pembelajaran tapi juga terkait dengan ketersediaan sumber belajar, baik itu referensi pustaka maupun referensi berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang bisa dipraktekkan mahasiswa, di mana sebelum dipraktekkan mereka bisa mengakses gitu ya keterampilan itu melalui video yang diakses di mana-mana, bisa diakses hanya lewat ini misalnya YouTube atau apa yang dibuat oleh teman-teman dari dosen gitu. Jadi masih belum ini ya, belum apa ya, belum terintegrasi dalam web yang bisa lebih ini ya, lebih paten gitu, masih belum bisa ke sana. Baik, tapi ke depan menuju ke situ ya Bu ya, untuk apa terintegrasi sistemnya gitu ya Bu Ya, semuanya. ya kita punya wacana ke arah sana tentunya.
Baik-baik. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang dengan Sevima. Banyak hal-hal menarik nih yang kita gali dari Stikes Dharma Husada Kediri. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bu. Iya, sama-sama.